Siap, gerak. Hormat bendera, gerak. Tegak, gerak. Duduk istirahat, gerak. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya hari ini ya Nana ya? Ya, terima kasih. Hari ini jam pertama, nanti kita belajar matematika bersama-sama. Tapi sebelumnya Bokta menanyakan dulu keadaan kalian saat ini bagaimana, coba siapa yang mau membagikannya kepada Bokta? Jadi ya Leonid, bagaimana? Seperti biasa. Oh, seperti biasa. Tidak senang, tidak sedih. Gimana? Tidak senang, tidak sedih. Oh iya, tidak senang, tidak sedih. Nah itu Leonid biasa aja, tidak senang, tidak sedih. Siapa lagi yang mau membagikan apa yang kalian rasakan saat ini? Tidak ada. Coba selain Leonid, siapa lagi yang mau membagikan apa yang dirasakan hari ini? Ya, Nelga. Saya hari ini merasa senang karena tadi pagi data ayah berangkat sekolah. Oh, kenapa kok senang diantaranya sekolah? Karena ayah biasanya sibuk, tapi hari ini ayah libur jadi bisa berangkat sekolah. Oke, Nelga perasaannya hari ini senang. Tadi Leonid biasa aja. Siapa lagi yang mau membagikan? Oh ya, Iqmal. Tadi saya bisa gojeknya tadi nggak datang. Oh gitu, takut telat ya? Iya. Nah, tadi Leonid biasa aja, Helga seneng, Iqmal gelisah. Oke, tapi semua siap belajar matematika ya hari ini? Siap. Oke, nah hari ini kita mau mempelajari tentang penyajian data. Nanti kita mau belajar tentang diagram batang. Nah, bagaimana cara-caranya mengambil datanya, bagaimana itu akan kita pelajari. Nah, tapi terlebih dahulu Bokta mau tanya dulu. Kan minggu kemarin kalian sudah mempelajari jenis data ya? Nah, sekarang Bokta mau tanya. Kalau kita mau mencari data, yaitu ukuran tinggi pohon, itu termasuk jenis data apa coba? Tunjuk jari. Iya, Hana. Data kuantitatif. Data kuantitatif. Nah, data ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian nanti langkah-langkahnya kita mempelajari dulu sedikit. Kemudian kita akan mengadakan pengumpulan data. Nanti ada langkah-langkahnya, ada penilaian juga. Nanti kita presentasi ya. Kalian kelompoknya seperti biasa, presentasi, kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas. Apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran hari ini nanti. Ya, siapa yang mau mengungkapkan atau mempunyai ide untuk kesepakatan kelas? Coba tunjuk jari. Yuk. Siapa? Iya, mana? Ditulis di depan. Yuk, kalau ada yang lain, kesepakatan kelas tidak hanya satu loh ya. Baru.
kesepakatan kelas, yaitu yang pertama dalam tugas kelompok semua anggota harus bekerja. Yang nomor 2 jujur dalam mengerjakan tugas atau ujian. Yang nomor 3 semua anak harus mengungkapkan ide-idenya selama pembelajaran. Oke, setuju? Setuju. Ya. Sekarang silakan kalian duduk menurut kelompok masing-masing. Kita nanti membagikan LKPD, lembar kerja. Nah, nanti kalian pelajari. Kemudian setelah itu kita ke halaman sekolah. Kalian nanti baca dulu ya. Ini kakak baca ya. Ya. Coba. Yang pertama adalah pergi ke halaman depan SMP Negeri 1 Boyolali, pilih minimal 5 jenis tanaman. Ya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain boleh sama memilih tanamannya. Tetapi nanti misalnya kamu ngitung tanaman ini, kelompok lain jangan ikut di sini. Ya, gitu ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, kalian melakukan pengumpulan data, kemudian ke kelas kita buat laporan untuk presentasi nanti. Siapa yang mau tanya dulu tentang kegiatan kita? Tidak ada? Tidak ada? Oke, mari kita langsung menuju ke halaman sekolah. Sangat penyakit suatu. Coba aku tulis pemilihan berada. Gimana kalau kita tulis Tanya guru. satu? Yang ini kali ya? 16 kali 15? 16.
presentasi, boleh memakai kertas plano, boleh pakai mind mapping kalau kalian bisa. Ya, siapa yang mau tanya dulu? Belum? Tidak ada. Nanti kalau pas diskusi kalian menemui kesulitan, boleh bertanya kepada dokter. Dan silakan dikerjakan. Coba duduk dulu. Biar nih, masih bingung ya? Nah, gini coba. Nanti kita kasih tahu caranya biar kalian kembali fokus. Kalian berhenti, kemudian nanti tarik nafas lewat hidung selama beberapa detik. Kalau kita bilang bukan, gitu, kalian ikuti. Oke? Ya, tarik nafas. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Oke? Oke, sudah lebih fokus ya? Ya, silahkan lanjut. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Ya, ayo berdiri. Jadi ice breaking. Nanti gini, ini tangan apa ini? Kanan. Nanti Bukta sedikit nyanyi, tapi jangan dibebuyu kalau suaranya suka. Ini gini ya. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan, belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya, gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, ke belakang.
Terima kasih atas waktu dan perhatian. Action. Baik, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Silakan. Data tersebut diambil di mana? Data tersebut diambil di mana? Jadi data ini kami ambil dari pembentukan sekolah juga di area taman di Alkitab. Dari kelompok Metro. Di sini kami akan mempresentasikan data hasil pengamatan kami terhadap tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah. Dari pengamatan tersebut, kami mendapatkan bunga anggrek 11 pohon, lidah ketua 15 pohon, ketapang kencana 5 pohon, bougainville 16 pohon, cabai 18 pohon, tomat 11 pohon, dan terong 10 pohon. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Dari data itu cara mengumpulkannya gimana ya? Jadi, kami mengumpulkan data tersebut dengan cara mengamati satu persatu pohon-pohon tersebut, kemudian menghitung dan menjumlahkan. Setelah itu, kami akan membuat diagram batang seperti ini. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih. Dan Tadi sudah kita lakukan dengan baik. Sekarang itu merupakan penilaian individu, jadi silakan dikerjakan sebaik mungkin. Ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, kita telah mempelajari tadi cara kalian mengumpulkan data, cara kalian mengolah data, kemudian membuat diagram batang dan mempresentasikannya dalam berbagai macam media. Nah, kemudian nanti di rumah, kalau kalian kerjakan buku paket yang halaman 175 nomor 9, 10, dan 11. Ada pertanyaan tidak? Ya, belum ya? Nah, ya, kami Dikumpulkannya apa nih? dikumpulkan ketika berarti hari Senin ya. Ya, nanti kita evaluasi pekerjaan kalian di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya hari Senin itu kita mempelajari tentang penyajian data dalam diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Itu ya anak-anak. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Boleh kita tepuk tangan untuk kelas kita. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional
yang sudah saya laksanakan di kelas 7C SMP Negeri 1 Boyolali. Perasaan selama melaksanakan perencanaan kemudian melaksanakan adalah yang pertama pastinya saya bingung karena ini yang pertama kali saya laksanakan. Kemudian karena pada pelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran matematika diperlukan suatu perenungan khusus untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi sekaligus kompetensi sosial emosional. Misalnya materi ini lebih dikembangkan ke diferensiasi apa, kemudian bentuknya bagaimana. Nah, sebelum membuat RPP atau melaksanakan RPP, saya mendiskusikannya dengan teman sesama CGB di sekolah kami. Kemudian saya berkonsultasi kepada kepala sekolah mengenai RPP yang akan saya laksanakan. Setelah mendapatkan masukan di beberapa bagian yang harus diperbaiki, saya kemudian merevisinya, kemudian mulai menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian perasaan saya senang, karena ini merupakan hal yang baru, suatu tantangan untuk saya menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran yang saya dapatkan selama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial emosional adalah sebelum melaksanakan pembelajaran, guru itu mengetahui kebutuhan belajar murid, bisa berdasarkan kesiapan belajar, bisa berdasarkan minat belajar, dan juga bisa dilihat dari profil belajar murid. Kemudian tentang KSE, guru bisa mengetahui apa yang dirasakan murid sebelum pembelajaran. Lalu untuk diferensiasinya berarti guru dituntut untuk mengembangkan ide untuk melaksanakan strategi pembelajaran berdasarkan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Kemudian ketika melaksanakan kegiatan inti, guru dapat membantu murid untuk mengelola emosinya. Bisa berupa keterampilan berelasi ketika murid berdiskusi dengan kelompoknya, atau ketika menyelesaikan permasalahan yang diberikan, yaitu keterampilan sosial emosional yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, saya memiliki rencana perbaikan. Perbaikan yang ingin saya lakukan adalah ketika memantik atau merangsang murid untuk mengungkapkan perasaannya. Itu karena tidak semua murid mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi mungkin ke depannya saya akan membagikan sticky note, kemudian meminta siswa untuk menuliskan apa yang ia rasakan, lalu ditempel di papan yang telah disediakan. Atau mungkin bisa juga saya telah membuat seperti emoticon itu yang mengungkapkan rasa emosi, kemudian meminta siswa untuk menempelkan stiker yang sesuai dengan apa yang ia rasakan. Itu untuk keterampilan emosional. Kemudian untuk pendekatan, saya akan lebih kreatif lagi untuk mencari ide atau gagasan agar pembelajarannya itu dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid dengan berbagai karakter. Nah, demikian refleksi saya pada pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.